أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Bapak Haji Ali beserta jemaahnya yang kami hormati dari tim ACD Palestina, alhamdulillah pada pagi ini kita akan memaparkan tentang keadaan yang sebenarnya di Palestina. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehidupan dan karunia-Nya kita semua alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini di waktu pada seperti ini kita sama-sama untuk menambah itikaf kita jadi dalam barokah untuk pemaparan masalah Palestina. Salawat dan salam mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para hadirin sebagai sahabatnya. Baiklah, kita mulai saja acara pemaparan ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dari tim masjid kami persilakan. Biasanya diri Ustaz. Oh gitu. Cek, baik. Jazakallah, insyaallah. Izin berdiri jemaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah Masjid Al-Barakah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini insyaallah para jemaah senantiasa masih diberikan nikmat sehat wal afiat, terutama juga nikmat iman dan Islam. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Barakah, Dewan Pengurus, para warga masyarakat perumahan Cijujung Kostrad, juga para tokoh masyarakat, para ahli ulama, ustadz dan asatidz yang selalu Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, juga insyaallah kepada umatnya hingga akhir zaman. Izinkan saya pada subuh hari ini mempresentasikan, mengupdate kondisi terkini apa yang terjadi di Palestina. Namun sebelum itu mungkin kami ingin berkenalan. Kami dikenal dengan lembaga ACT, Aksi Cepat Tanggap. Tapi di atas kami ada holding yang bernama Global Islamic Philanthropy, di mana Global Islamic Philanthropy ini juga membawa beberapa lembaga lainnya, yaitu Global Urban, Global Zakat, Global Wakaf, dan Masyarakat Kealaman Indonesia. Global Urban programnya untuk urban. Lalu juga Global Zakat. Global Zakat ini ada untuk sahabat guru Indonesia. Jadi kami beri biaya hidup guru-guru honorer di Bogor Raya khususnya selama, dan itu masih 500.000 sampai 1 juta rupiah setiap bulannya. Lalu ada Global Wakaf. Global Wakaf ini programnya adalah air minum wakaf. Bila jamaah mungkin keliling di daerah Kota Bogor, di Masjid Alumni IPB, terus juga Masjid Al Hidayah mungkin Cimanggu City. Nah, di sana ada beberapa rak minum air minum kami, juga di Al-Munawwarah Sentul City. Lalu ada MRI. MRI ini adalah wadah relawan di Aksi Cepat Tanggap. Jadi tim organik kami di setiap cabang itu biasanya 9 sampai 11 orang. Lalu yang eksekusi, yang assessment, yang mengetahui kondisi masyarakat bila ada bencana,
apapun yang terjadi, relawan kamu yang terdepan siap setia. Lalu kantor pusat kami ada di Menara 165, Jalan TBC Matupang di Jakarta Selatan, di Cilandak. Dan kantor cabang kami yang di Bogor ada di depan, teman sekalian, Jalan Ahmad Adnawijaya nomor 65B atau yang dikenal dengan Jalan Indra Prasta. Nah, selanjutnya lembaga kami berdiri dari tahun 2005, berawal dari tsunami Aceh, yang kami menyadari bahwa bencana di Indonesia itu tidak cukup hanya dalam fase emergensi saja, tapi harus ada fase recovery-nya. Bagaimana membangun ekonomi masyarakat, pemukiman, lalu perekonomiannya. Mungkin ini ada sedikit video profile. Baik, teman sekalian, itu sedikit portofolio program-program kami di lokal maupun nasional. Untuk di gudang kami ada di Bogor, yang tadi adalah Wakaf Distribution Center. Itu merupakan
donasi wakaf produktif untuk beras dan air minum wakaf. Lokasinya ada di Gunung Putri. Itu sudah menjangkau waktu itu program Unity Care Line, beras gratis untuk masyarakat yang terdampak COVID yang diantarkan oleh ojek online. Dan di sini kita rekrut driver-drivernya dan kita gaji. Gitu. Jadi kita membuka lapangan pekerjaan juga untuk operator Unity Care Line dan pengantarnya. Lalu gudang logistiknya ada di Gunung Sindur, Jalan Raya Serpong. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2012 kami juga mentransformasi diri kami menjadi sebuah lembaga yang tidak hanya mencangkup nasional, tapi juga global. Tadi disebutkan ada 42 negara yang menjadi beneficiaries aksi-aksi kami di dunia global, khususnya mungkin untuk bantuan pangan di benua Afrika yang memang banyak negara-negara miskin di sana. Lalu juga bantuan daging hewan kurban di negara-negara minoritas dan negara muslim miskin di dunia. Lalu kita tahu bahwa bulan Ramadan kemarin saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh tentara Zionis Israel ketika jamaah sedang berzikir beriktikaf, lalu bom di mana-mana, membubarkan di tengah malam hingga sepertiga malam sampai subuh, hingga mengakibatkan berjatuhan korban jiwa. Banyaknya para syuhada yang syahid pada penyerangan Zionis Israel kala itu. Ini sedikit video pada saat kemarin agresi militer Israel di bulan Ramadan. Dan ini sedikit jemaah sekalian tentang bagaimana kondisi sebenarnya keluarga di sana di pengungsian khususnya. Banyak yang menikmati pengungsian sekolah-sekolah PBB.
yang kita harus banyak bersyukur di Indonesia ini yang mungkin masih aman dan damai. Kita masih bisa berobat di kala sakit, masih bisa makan makanan yang enak, masih bisa menikmati tempat tinggal dan kasur yang empuk. Jemaat sekalian, bagaimana Palestina hari ini? Setelah hampir 2 minggu, 2 pekan agresi militer Zionis Israel yang membombardir saudara-saudara kita di sana, yang mana banyak saudara-saudara kita yang menjadi syuhada. Sesungguhnya perang Israel dan Palestina itu hingga Imam Mahdi turun tidak akan pernah selesai. Karena dari sejarah yang kita tahu, penyerangan-penyerangan yang dilakukan Zionis Israel selalu mereka lakukan pertama dan juga menyerah duluan. Dari tahun 2008, bahkan pertama kali ketika PBB memutuskan adanya negara Israel, ada perang Arab dan Israel, mereka yang kalah. Lalu qadarullah mereka menang karena pasukan Arab yang lebih sedikit karena bantuan-bantuan negara-negara sekutu, Amerika dan negara-negara lainnya. Hingga akhirnya Israel berhasil memperluas wilayahnya dan perlahan juga menyerang saudara kita di Palestina. Jemaah sekalian, sesungguhnya pada saat peperangan awal itu, Perdana Menteri Israel itu juga merasa ketakutan, merasa dia tidak bisa tidur, karena umat Muslim bila diperangi, bila bersatu, akan luar biasa menyerang negara Israel. Tapi ternyata persatuan dan kesatuan kita umat Muslim di dunia belum kompak hingga akhirnya negara Israel bisa menduduki wilayah Palestina yang dulu pada saat kerajaan Ottoman Sultan Abdul Hamid II juga didatangi oleh seorang Yahudi yang meminta sejengkal tanah hingga akhirnya tidak diberikan oleh Sultan. Tapi ketika Kesultanan Ottoman runtuh hingga akhirnya Palestina jatuh ke tangan Inggris Raya dan akhirnya diperdekakan oleh PBB dan membuat Israel, maka serangan-serangan tentara Zionis yang merangsek dan memperluas wilayahnya di Palestina. Lalu bagaimana kondisi Palestina hari ini setelah agresi militer hampir 2 pekan kemarin? Sebagian juga mereka yang memulai, tapi mereka yang menginginkan menangani surat kegiatan senjata.
Setelah agresi 11 hari tentara Zionis Israel, tentunya banyak fasilitas umum, rumah sakit, sekolah yang luluh lantak diterjang bombardir Zionis. Yang tadi saya bilang, kami Aksi Cepat Tanggap tidak hanya hadir pada saat emergensi, tapi juga kami hadir pada saat recovery, jemaah sekalian. Untuk itu, insya Allah kami berkomitmen untuk memberikan dan fasilitas recovery sekolah, rumah tempat tinggal. Kemarin kami baru saja memberikan 1 apartemen untuk para masyarakat Gaza di sana. Ada sekitar 200 orang keluarga yang menempati rumah susun tersebut, dan bantuan logistik sekitar 150 ton logistik di jalur Gaza Utara, karena memang distribusi kami melalui Turki, dari kantor perwakilan kami di Turki, lalu masuk ke Gaza Utara, karena kantor cabang kami di Palestina juga ada di Gaza Utara. Jemaah sekalian, apa dampak masif gelombang agresi militer Zionis? Kita bisa lihat, ini bersumber dari Gas Association atau juga dari Kementerian Kesehatan Palestina. Kenapa logonya KKIPP? Karena itu lembaga yang baru kami buat juga untuk membersamai saudara-saudara kita di Palestina, Komite Kebebasan Internasional Palestina. Kerugian jiwa yang terjadi, 248 meninggal, termasuk 66 anak yang menjadi syahada, 39 perempuan, 17 lansia, dan 2 disabilitas. Bahkan hampir 2.000 orang terluka dan 30.000 orang yang membutuhkan bantuan psikososial karena dampak traumatis yang mereka alami dari peperangan tersebut. Di bawahnya angka yang luar biasa untuk recovery Gaza Palestina, 8.632.000 US dollar. Lalu bagaimana dengan sumber daya alam yang ada di Palestina? Sama jemaah sekalian. Ada sekitar 2,5 miliar USD total kerugian yang diderita rakyat Palestina dalam eksploitasi sumber daya alam oleh Zionis Israel. 918 juta US eksploitasi mineral di Laut Mati, 241 juta USD pertambangan mineral, 1,2 miliar USD eksploitasi gas alami di Gaza Merin, dan 150 juta USD eksploitasi lumpur di Laut Mati. Lalu bagaimana kondisi listrik di sana? Hanya sekitar 14 jam dari awal tahun 2021 hingga hari ini yang mereka nikmati dibanding kita yang setiap hari mungkin anak-anak kita yang main gadget, terus juga kita yang nikmatin sumber lampu seperti ini. Di sana hanya 14 jam ya mas kalian dari Januari 2021. Lalu 4 dekade dampak eksploitasi sumber daya alam. Sumber daya alam di Palestina yang dieksploitasi adalah minyak bumi, pertambangan, mineral, lumpur di Laut Mati, gas alam, dan air tanah. Sama sekali 4 dekade ini rakyat Palestina tidak mendapatkan apa-apa karena eksploitasi sumber daya alam, selain juga bombardir, berjatuhannya korban jiwa, tapi juga sumber daya alamnya yang dieksploitasi oleh tentara Zionis. Lalu dari data-data tersebut, apa yang sudah kami lakukan di sana? Ini periode tanggal 1 Mei hingga 25 Mei kemarin, dan aksi-aksi kami sampai saat ini masih berlanjut, ya mas kalian. Ada bantuan
medis, ambulans, hospital, dan ambulans ini ada juga wakaf dari pemerintah Kota Padang yang berkomitmen untuk membantu saudara kita di sana. Juga alhamdulillah Bogor menyumbangkan 2 ambulans free hospital untuk saudara-saudara kita di sana dari mitra-mitra kami. Lalu juga yang tadi saya bilang recovery pemukiman, community shelter. Lalu bantuan pangan, dapur umum, food truck, paket lebaran, bantuan tunai, zakat fitrah dan perlengkapan ibadah. Jemaah sekalian, sesungguhnya kita di Aksi Cepat Tanggap, kami anak-anak bangsa Indonesia sedang menjalankan amanat konstitusi, yang mana dalam konstitusi tersebut bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kami yang sedang lakukan membantu saudara kita di Gaza, Palestina, membantu perjuangan para mujahid yang menjadi wakil kita menjaga Al-Aqsa, menjaga kiblat pertama umat muslim di dunia, tempat bersejarah di mana Rasulullah Muhammad naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dan menerima wahyu salat untuk kita umatnya, jemaah sekalian. Dan ini salah satu implementasi program wakaf kami di Gaza, bukti nyata donasi yang masuk ke lembaga kami untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kenapa sumur wakaf? Karena di sana sumber air yang telah dicemari oleh tentara Zionis yang tidak layak konsumsi dengan keasaman yang tidak layak untuk dikonsumsi, hingga akhirnya harus menggunakan sumur bor di kedalaman lebih dari 100 meter untuk mendapatkan sumber air bersih untuk saudara kita di Palestina. Jemaah sekalian, dalam surat At-Taubah ayat 41 Allah mengatakan bahwa berjihadlah dengan harta dan jiwa. Kami mengajak jemaah sekalian, mari bergerak bersama. Ayo ringankan derita saudara-saudara kita di Palestina. Saudara kita tidak hanya harus dibantu dengan fase emergensinya, tapi fase recovery, bagaimana mereka mendapatkan kehidupan yang layak, bagaimana mereka mendapatkan tempat tinggal, sekolah, sumber air bersih. Dalam video-video yang saya berikan, mudah-mudahan kita juga bisa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di bumi Indonesia yang aman dan damai ini. Lalu Allah juga menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 41 tersebut, bila dalam surat At-Taubah ayat 41 tersebut, bantulah, jihadlah dengan harta kalian. Bila jemaah mungkin tidak sampai ke Palestina raganya, mudah-mudahan doa-doa kita, bombardir doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina bisa mereka rasakan, dan juga donasi terbaik kita bisa mereka rasakan melalui program-program kita untuk mereka beri kehidupan teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Dan mohon izin, terima kasih jemaah sekalian. Mungkin itu sedikit video-video yang bisa saya sampaikan, kondisi update bagaimana kondisi Palestina di sana, dampak masif
agresi militer Gaza, agresi militer Israel yang meluluh-lantakan kota Gaza, meluluh-lantakan Palestina, hingga bahkan mungkin di Google Maps saja sekarang negara Palestina tidak ada. Dan jemaah sekalian bisa membantu mungkin untuk mereka free melalui juga link Indonesia Dermawan kami. Ini merupakan link seperti kita bisa .com, tapi yang kami miliki sendiri. Ada banyak program-program kemanusiaan, salah satunya untuk kembali Palestina. Di sini jemaah sekalian bisa melihat rinciannya: sektor kesehatan, pertahanan sipil, kemanusiaan, sektor gedung dan hunian, lalu sektor ekonomi dan lingkungan, bahkan energi, telekomunikasi, dan pariwisata yang luluh lantak sejak agresi militer Israel di tahun 1967. Jemaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, tafadhol. Bagaimana kondisi saudara kita yang ada di sana? Mungkin Ustaz Robi atau tafadhol bagi yang ingin bertanya. Langsung gitu. Tipnya lagi. Oh, ada. Bisa. Habib ada nanti sore ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami atas nama keluarga besar Masjid Al-Awwal mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua dan mengapresiasi atas kinerja tim Antum ACT. Cuman yang menjadi ganjilan dalam artian selalu menjadi pertanyaan buat kami, khususnya saya pribadi. Kejadian di Palestina ini selalu berlangsung berulang-ulang, dan kalau kita lihat di sini tidak ada kekompakannya antara para mediasi dan pemerintah. Misalnya di saat Hamas menyatakan akan menyerang terus Israel tanpa ada perundingan, di satu sisi Presiden Palestina mengatakan meminta juga gencatan senjata dan memohon bantuan dalam artian untuk menghentikan serangan negara Israel ke Palestina. Jadi kalau kami lihat di sini gimana ya? Artinya antara pemerintah dengan rakyat ini tidak kompak untuk memerangi Israel. Mungkin Anda bisa mengungkapkan bahkan semua. Halo, Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Bagaimana tidak ada kekompakan antara para mujahid Hamas dan Presiden Israel? Kita tahu, mungkin izin kalau misalnya saya salah, saya juga masih ilmu, Ustaz. Kita tahu ada dua jalur diplomasi. Ada diplomasi softy dengan menggunakan pertemuan, meminta gencatan senjata. Ada juga jalur konfrontasi. Bagaimana kita mempertahankan negara kita yang terus-menerus dibombardir oleh penjajah. Misal, kita berkaca pada negara kita. Bagaimana sejarah Bandung lautan api yang dihanguskan oleh para pejuang dibanding Insinyur Soekarno yang lebih mengedepankan diplomasi kepada Belanda saat itu. Sama halnya seperti itu, Ustaz. Jadi Hamas melalui jalur konfrontasi, bukan tidak kompak ya, Ustaz. Jadi memang ada dua jalur. Lalu presidennya melalui jalur diplomasi. Mungkin sejarah bangsa kita juga sebagian ada yang bisa dilihat dari kejadian Palestina dan Israel ya, terkait dua jalur konfrontasi dan diplomasi tersebut seperti itu. Dan kita juga
bagaimana kita mempertahankan negara kita yang dibombardir oleh tentara Zionis dengan hanya melakukan jalur diplomasi. Tapi akhirnya dan ternyata di lapangan tentara ini bombardir, otomatis kita juga nyerang secara konfrontasi. Nah, yang di atas presidennya melalui diplomasi. Walaupun sebetulnya yang tadi saya sebutkan, kenapa Israel dan Palestina itu tidak kayak mereka nyerang terus berdamai, nyerang terus gencatan senjata seperti itu. Karena hingga Imam Mahdi turun, tidak akan ada gencatan senjata yang sesungguhnya. Bukan tidak mungkin Israel suatu saat nanti akan menyerang kembali. Karena kita tahu, maaf teman sekalian, kemarin saya sempat lihat tentara Israel yang menggunakan seragam dengan bertuliskan kafir, dan dalam hadis juga menyebutkan pada akhir zaman nanti akan ada pasukan Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Apakah itu pertanda? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, yang tadi Pak jawabannya melalui konfrontasi dan diplomasi. Yang kedua, bagaimana kita mempertahankan negara kita yang bombardir tanpa menyerang. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan tanpa menyerang, begitu. Lalu peperangan Israel dan Palestina tidak akan usai hingga Imam Mahdi turun ke bumi. Begitu, Ustaz. Jadi pertanyaan mengacu menuju pertanyaan ini pada antum, mungkin antum lebih dekat ke sana ya, artinya lebih menggali pembicaraan. Hanya satu yang tadi saya bilang, apakah presiden ini dengan Hamas ya satu jalan atau memang berbenturan karena Hamas ini adalah benar Iran atau dari Hizbullah. Jadi menurut saya dari segi politik ini, apakah kepresidenan di Palestina dengan Hamas ini sejalan atau tidak ya? Sejalan, insya Allah sejalan. Karena cita-cita orang pendiri bangsa, para penyelenggara negara di sana juga untuk memerdekakan Palestina dan juga melindungi Al-Quds Asy-Syarif, bumi para nabi, dan Masjidil Aqsa. Jadi insya Allah satu jalan. Karena hanya jalur yang mereka tempuh berbeda. Kalau dalam Quran dulu, maka saya lupa ayatnya, maka perangilah orang-orang kafir itu. Nah, perangi itu pada saat perang, pada saat juga Rasulullah zaman perang. Bagaimana kita mempertahankan negara kita yang diserang oleh kaum kafir Quraisy tadi itu. Maka Allah memerintahkan, maka perangilah kaum kafir itu. Begitu. Jadi yang saya tanya adalah satu tujuan, namun beda jalur, diplomasi dan konfrontasi. Jazakallahu khair. Ada lagi Ustaz? Tapi aja nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga ini adalah lembaga masyarakat, bukan pemerintah. Apakah mendengar lembaga pemerintah itu bantuan ke Palestina? Kalau mendengar ada bantuan dari Palestina, bagaimana hukumnya? Karena kita masih hutang kepada luar negeri. Itu bagaimana hukumnya? Kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan lembaga-lembaga lain yang bersama-sama dengan cepat tanggap ini? Misalnya FPI ini cepat tanggap, begitu kejadian, begitu dia sudah ada di lokasi. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kondisi saat ini Indonesia pun sedang carut marut, bahkan sampai ada pejabat yang mengatakan kenapa bikin Palestina, Indonesia aja carut marut. Dan bagaimana komentar dari Bapak sekalian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz.
Bagaimana hukumnya ada Ustaz? Kita memberikan bantuan kepada, sedangkan kita masih berhutang. Pemerintah maksudnya kan ini lembaga masyarakat yang kita jelas-jelas ada sejarahnya dibantu oleh Palestina sehingga kita membalas budi. Nah dalam hal ini apakah lembaga pemerintah ada memberikan bantuan kepada Palestina? Kalau ada, bagaimana hukumnya? Karena duitnya utang. Terima kasih. Baik, pertama kami lembaga pemerintah dan tidak ada partai yang ikut dengan kami. Kami memberikan bantuan pure dari donasi-donasi masyarakat di Indonesia. Tidak berhubungan atau tidak ada uang yang masuk dari negara melalui lembaga kami. Karena kami mencari donasi dari presentasi, terus juga infak masjid. Mungkin untuk hubungan dengan pemerintah saat itu 2017 untuk ekspor, untuk memberikan bantuan logistik ke Somalia dan Palestina. Tapi itu hanya untuk pengirimannya saja, bukan keuangannya begitu. Waktu itu dibantu oleh Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan kemarin juga di Jawa Timur pada saat Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan gempa dan banjir bandang, dibantu juga oleh beliau melalui kapal di Tanjung Perak Surabaya begitu. Jadi intinya tidak ada negara, tidak ada uang dari negara yang masuk ke lembaga kami untuk memberikan bantuan ke Palestina, kecuali bantuan untuk pengiriman, dan itu pun melalui jalur ekspor Pak, begitu 2017 lalu begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, Afan tadi saya nggak catat nih, bagaimana Pak Afan pertanyaan yang kedua itu? Begini ya, jadi bagaimana sedangkan kita masih berhutang, saya ambil nilai besarnya saja. Kami aksi cepat tangga ke depan memang bercita-cita akan menjalankan sebuah visi yang dinamakan dengan GBHN, Gerakan Bebaskan Hutang Negara. Karena kita tahu bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang luar biasa amat ramah dermawan kepada masyarakat dan saudara-saudara kita di luar sana, kaum minoritas muslim, kaum yang miskin di negara-negara Afrika. Bukan tidak mungkin kita juga bergerak bersama membebaskan hutang negara begitu. Cita-cita kami ke depan setelah gerakan nasional, gerakan pangan nasional, bangkitkan sejatinya bangsa, saat ini hashtagnya bangunkan Indonesia. Ke depan kami bercita-cita untuk GBHN, Gerakan Bebaskan Hutang Negara begitu Ustaz. Jawaban ya. Ambil mic. Saya mendapatkan video yang disampaikan salah satu ustaz. Itu menyatakan bahwa Israel itu adalah cikal bakal sebenarnya adalah dari Nabi Yakub. Sedangkan Yahudi itu tidak ada. Nah, ini menyampaikan bahwa mengapa kita selalu mengatakan Zionis Israel bukan Yahudi gitu. Nah, ini di sini saya akan coba sampaikan
Jadi barangkali di sini tidak mengatakan bahwa Zionis Israel, tapi mungkin Zionis Yahudi. Begitu Pak ya. Terima kasih atas kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Haji. Mohon maaf, memang saya juga masih fakir ilmu. Itu memang saya lihat juga ceramah, kita sebutkan saja Ustaznya Ustaz Ali Hidayat, betul ya? Betul. Betul, iya Ustaz Ali Hidayat. Saya sempat lihat videonya, cuman saya lihatnya nggak lengkap Ustaz Pak Haji. Mohon maaf. Kenapa memang banyak orang yang bilang Zionis Israel? Karena mungkin melihat dari nama negaranya dan apa namanya penunjukan dan pemberian nama yang diberikan oleh PBB saat itu Israel gitu. Jadi mungkin kalau kata orang Sunda atlahna Israel, tapi alhamdulillah banyak ustaz-ustaz yang banyak mencerahkan kita perihal fakta-fakta sejarah apa perbedaan Yahudi dan Bani Israel sebetulnya. Jazakallahu khair, Pak Haji sudah diingatkan. Saya sempat nonton video Ustaz Ali Hidayat tersebut, tapi karena waktu itu ada kegiatan di luar, jadi belum lengkap saya nontonnya. Terima kasih. Jadi jamaah sekalian, mungkin kita panggil Zionis tersebut dengan Zionis Yahudi, begitu. Jazakallahu khair. Ini ada ayat, saya boleh minum. Ya, terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya silakan untuk donasi bantuannya dari kami. Silakan untuk dari Ketua DKM untuk menyampaikan. Ada sedikit izin, ada piagam untuk oh, insyaallah. Lalu juga ada titipan, ada syal Palestina untuk pengurus DKM. Kita ada 13, tapi nanti bisa dipakai. San, pegang San. Mana ini pakai nama Ya, inilah ya soal dari ACD untuk pengurus DKM banyak yang DKM. Kalau nggak itu sesuatu kalau nggak dimulai dari awal nggak Betul, bisa betul. terus kenapa? Jadi Dan yang kita tidak tahun kita itu bukan hanya karena dalam hal kalau kenapa itu nggak jalan. Karena nah, ini kita sedikit ya artinya kita berusaha mungkin dan menjadi ada pejabat itu pejabat oh iya dia dari sosial